S2 menempati rumah baru. Sebenarnya Romi malu, tapi faktanya, Nayara dan istri barunya memang tak bisa ditempatkan di satu rumah yang sama. Situasi tidak bisa kondusif terutama karena Jeffrey semakin lancang dan berulah. Romi sekalian mengantar Nayara ke rumah lama Rinjani. Rumah pertama yang ditempati oleh Julian dan Rinjani di tahun pertama mereka menikah sampai Al berusia setahun kala itu. Untuk saat ini, saya memang tidak memiliki rumah lain yang bisa ditempati oleh putri saya. Saya juga menyarankan putri saya untuk ngekos saja. Tapi, dia bercerita pada saya bahwa ada Anda yang mau mengizinkan dia untuk tinggal di rumah Anda ini. Kata Romi, dia bicara dengan tenang. Sikapnya juga cukup bijak walaupun sebenarnya selama ini dia tak pernah adil pada Nayara. Di siang itu, Rinjani dan Julian ikut mengantar Nayara ke rumah lama mereka. Tak lupa, Al dan Anesha juga. Kami memang yang menyarankan Nayara untuk tinggal di rumah ini, daripada mendapat tekanan di rumah sendiri. Dia masih anak-anak, masih sangat butuh perhatian dari Anda, tapi saya pikir Anda sudah tidak bisa memberikan keamanan dan kenyamanan lagi untuk putri Anda sendiri. Respon Rinjani dengan sikap yang lugas. Romi semakin terlihat malu lalu sedikit beringsut pada Nayara lalu berbisik. Kamu juga cerita secara detail soal masalah kamu sama Jeffrey ke mereka? Ya. Jawab Nayara dengan tegas tanpa melirik pada ayahnya sedikit pun. Sialan! Pasti kamu melebih-lebihkan cerita. Romi masih membisikkan gerutuannya pada Nayara. Mulai sekarang ayah bisa hidup tenang tanpa keluhan dan aduan dariku. Selamat menikmati hidup yang bahagia bersama istri baru dan anak sambung kesayangan ayah. Dan satu lagi, tolong izinkan Jenny tinggal bersamaku di sini. Ucap Nayara dengan suara cukup keras sehingga keluarga Julian dapat mendengarnya. Romi semakin malu dan dia agak kelabakan karena putrinya berani speak up soal sikap Romi yang memang lebih condong pada istri barunya. Kamu ini bicara apa sih? Selalu saja melebih-lebihkan seperti itu. Kau tegur Romi sebagai alibi agar terhindar dari prasangka Julian dan Rinjani. Saya rasa, Nayara tidak melebih-lebihkan. Mungkin bisa aja, Anda sendiri yang tidak terlalu peka dengan masalah yang Nayara hadapi. Belah Julian kali ini. Padahal, masalah Nayara bukan masalah sepele. Tapi Anda nggak usah cemas lagi. Walau rumah ini jauh dari rumah utama kami, tapi saya dan suami saya akan ikut memantau keadaan Nayara dan Jenny di rumah ini. Rinjani menyambung pembelaan Julian. Romi semakin terpojok dan belum punya ide untuk membantah perkataan Nayara. Romi pikir, Rinjani dan Julian memang sudah sangat percaya pada Nayara, bahkan percaya 100%. Maafkan saya. Maaf karena merepotkan Anda berdua. Maaf sekali lagi. Romi pun mengalah dan bersikap rendah hati untuk menutupi sikap tidak adilnya terhadap Nayara. Tidak apa-apa, tidak usah merasa sungkan. Julian bicara dengan nada yang agak sinis. Tapi, soal uang jajan dan uang kebutuhannya, akan saya penuhi. Tapi ngomong-ngomong, apa saya harus membayar sewa rumah ini? Nggak usah, Pak. Selain rumah ini, saya dan suami saya juga akan mengutus seorang art untuk membantu Nayara sehari-hari. Jadi, Anda nggak usah cemas. Nayara terkejut dengan hal itu. Ternyata bukan hanya fasilitas rumah saja, bahkan Rinjani berencana akan mengutus salah satu artnya untuk membantu Nayara. Soal art, saya rasa nggak perlu, Tante. Saya janji, saya akan menjaga rumah ini dengan sangat baik. Saya nggak akan lalai dengan kebersihan di rumah ini. Saya janji. Ucap Nayara. Tapi kamu pasti butuh orang yang beberes rumah, nyuci baju dan masakin kamu. Sungguh, Tante. Saya akan mengerjakannya sendiri dengan sebaik mungkin. Tante Rin sudah terlalu banyak memberikan fasilitas untuk saya. Saya rasa, jasa art tidak akan terlalu saya perlukan. Saya dan Jenny akan menjaga rumah ini baik-baik. Nayara menegaskan. Rinjani saling lirik dengan Julian. Sepertinya Naraya memang akan sanggup tinggal di rumah itu walaupun tanpa bantuan seorang art. Lagi pula,
Rumah pertama Julian dan Rinjani itu tidak terlalu besar. Benar kata Nei. Tidak perlu ada Art, biarkan Nayara mengerjakan pekerjaan rumah bersama adiknya. Dia sudah terbiasa kok. Tambah Romi yang juga merasa semakin segan. Ya sudah, kalau memang maunya begitu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi, saya minta maaf karena sudah merepotkan Anda berdua. Oke. Rinjani dan Julian hargai perkataan Romi. Walaupun Romi terindikasi sebagai ayah yang tidak terlalu mempedulikan keamanan anak-anak kandungnya, tapi setidaknya Romi mengantar dan menghadap pada Rinjul secara langsung, face to face. Urusan kepindahan Nayara dan Jenny sudah selesai. Romi berulang kali mengucapkan rasa terima kasih dan kata maaf. Walaupun sebenarnya di dalam hati dia kesal karena citranya menjadi coreng setelah perseteruan Nayara dan Geoffrey yang masih ia anggap sebagai lelucon. Entah kenapa hati Romi menjadi agak berat kepada istri dan anak sambungnya ketimbang pada anaknya sendiri. Aku akan memulai hidupku di sini. Dan walaupun aku nggak bisa membalas kebaikan keluarga Tante Rinjani dengan materi, aku berjanji akan mengganti dengan cara lain. Aku akan berbakti pada Tante Rinjani dan Om Julian, seperti aku berbakti pada ayah. Sebelum membereskan kamar, Nayara bicara pada dirinya sendiri di depan cermin. Nayara merasa, di titik itulah ia akan menjelang hidupnya yang baru dan melupakan semua pengalaman buruk yang telah Geoffrey tinggalkan di ingatannya. Kak! Panggil Jenny yang tiba-tiba muncul di ambang pintu kamar yang akan mereka tempati. Ada 2 kamar di lantai 2 rumah. Salah satu kamar adalah kamar yang merupakan kamar utama milik Julian dan Rinjani saat mereka masih tinggal di sana. Walaupun Rinjani mengizinkan Nayara untuk bebas menempati kamar manapun, tapi Nayara tak ingin lancang dan akan menempati kamar satunya bersama Jenny. Iya, Zan. Ayo beresin barang-barang kamu. Rumah ini sangat luas buat kita berdua. Walau cuma kita berdua, tapi ayo kita buat rumah ini menjadi hangat. Kata Nayara sambil memberi suntikan semangat untuk adik kecilnya. Kak Nay, apa Kak Nay yakin kalau Bang Geoffrey nggak akan nyari kita ke sini lalu berbuat kurang ajar lagi sama Kak Nay? Jenny berjalan mendekat dan mengungkapkan sebuah ketakutan yang mengendap di dalam otaknya. Nayara tersenyum, senyuman yang memberikan keyakinan untuk Jenny. Kakak pastikan itu nggak akan pernah terjadi. Kakak akan minta bantuan pada security komplek agar memantau siapapun yang melewati gerbang utama perumahan. Nayara menjawab dengan sangat yakin. Semoga saja. Ucap Jenny agak meragu. Di lingkungan ini ada banyak CCTV, kita juga nggak akan terima tamu sembarangan. Jadi kamu nggak usah cemas ya. Jenny mengangguk walau masih meragu. Yuk kita beres-beres. Habis itu kita tidur dan besok kita lanjut beres-beres di lantai bawah. Oke, Kak? Kakak beradik itu kompak membereskan kamar baru mereka. Harapan Nayara dan Jenny akan dimulai lagi sejak hari itu, hari di mana mereka resmi meninggalkan rumah ayah mereka dan pindah ke rumah yang dipercayakan oleh keluarga Rinjul. S2 Akuimala, pacarnya Al. Sejak diantarkan oleh ayahnya, Nayara dan adiknya belum pernah lagi menginjakkan kaki di rumah ayahnya. Nayara dan adiknya sangat menikmati rumah baru mereka. Rinjani ikut mengawasi kedua anak piatu itu. Tak lupa, setiap hari Minggu, Rinjani mengirim seorang Art untuk membantu Nayara beres-beres. Dan tak terasa, Nayara dan Jenny sudah tinggal secara mandiri di rumah itu selama 2 bulan. Hal itu membuat Nayara merasa sangat berhutang pada Rinjani sekeluarga. Termasuk pada Al juga. Walaupun Al bersikap dingin dan angkuh, tapi Nayara berjanji akan ada setiap kali dibutuhkan khusus untuk Rinjul family. Sore ini, sepulang sekolah, Nayara pergi ke tempat usaha catering Rinjani dan datang untuk bekerja secara sukarela. Nek, kamu tuh baru belajar di sekolah seharian. Harusnya kamu simpan tenaga kamu biar bisa tetap connect untuk belajar esok harinya. Di sini sudah ada personil lengkap kok, pulanglah. Dan Rinjani tidak mengizinkan Nayara untuk ikut membantu karena demi kebaikan Nayara sendiri. Nggak apa-apa, Tante.
Setidaknya ada hal kecil yang aku lakukan buat tante. Aku janji nggak akan membuat kesalahan. Pasti banyak peralatan masak yang kotor-kotor. Mungkin aku bisa bantu buat membereskan itu. Rinjani menatap gadis 17 tahun itu dan Rinjani melihat kesungguhan. Rinjani hargai sikap Nayara. Gak usah merasa terbebani sama apa yang udah saya kasih ke kamu, Nei satu. Saya ikhlas melakukannya. Sekarang kamu pulang aja, temani Jenny. Memangnya kamu tega ninggalin Jenny sendirian di rumah? Terus, apa yang bisa aku lakukan buat Tante Rin? Aku cuma mau bantu. Belajarlah dengan serius. Itu adalah permintaan saya. Nayara menatap Rinjani dengan mata berkaca-kaca. Tuhan menciptakan bidadari tak bersayap di dunia ini dan bidadari tak bersayap itu datang menghampiri aku. Sayapnya memeluk membuatku merasa aman dan nyaman. Lalu, apa yang bisa aku lakukan untuk dia? Batin Nayara di dalam hati. Nayara menganggap Rinjani sebagai malaikat tak bersayap yang nyata ada di dalam kehidupannya. Rinjani menyerahkan sebuah tas cukup besar berisi beberapa kotak makanan yang terisi penuh dengan berbagai macam menu makanan lezat. Jangan lupa bawa pulang ini, buat persediaan lauk di rumah. Sebagian bisa kamu simpan dan bisa kamu panaskan lagi buat besok. Ya ampun, Tante. Bukannya bantuin, aku malah dikasih makanan segini banyak sama Tante. Kapan aku bisa balas semua kebaikan dan perhatian Tante? Nayara semakin larut dalam rasa harunya. Jadilah anak yang kuat. Pertahankan diri kamu sebisa kamu. Jadilah anak yang pantang menyerah, pantang mengalah pada keadaan. Rinjani menambahkan suntikan semangat untuk Nayara. Nayara mengangguk sambil tersenyum yakin. Baik, Tante. Aku akan selalu ingat semua yang Tante katakan. Sekarang aku akan pulang ke rumah, belajar dengan rajin. Bagus. Hati-hati di jalan ya. Jangan ngebut. Baik, Tante. Ya udah, aku pulang sekarang kalau memang tenagaku nggak diperlukan di sini. Suatu hari nanti, saya akan membutuhkan kamu, Nei. Siap, Tante. Kapanpun Tante butuh aku akan selalu ada buat Tante. Rinjani senang dengan semangat yang Nayara tunjukkan. Setelah berpamitan, Rinjani tetap di tempatnya dan melihat Nayara pulang dengan motor matic kesayangannya. Tak lama, Rani datang mendekat dan berdiri sejajar dengan Rinjani di depan bangunan yang jauh lebih besar dari Kitchen 19 tahun yang lalu. Sekarang Rinjani mempekerjakan puluhan pegawai dan tempat usahanya juga lebih luas lagi. Apa dia begitu istimewa di mata kamu, Besti? Tanya Rani membuyarkan lamunan singkat Rinjani soal masa depan Nayara ke depannya. Setiap anak yang butuh bantuanku akan menjadi perhatianku, Ran. Dia menjadi piatu di usia belia, sama seperti yang aku alami di masa lalu dan situasinya sangat jauh berbeda. Aku mendapatkan limpahan kasih sayang dan perhatian dari bapak, sementara dia harus rela berbagi dengan ibu dan saudara sambungnya. Dan yang lebih membuat aku tergerak hati untuk memperhatikan dia adalah, dia hampir menjadi korban tindak pel-3C-han. Masalahnya sangat kompleks. Sebelum dia merasa putus asa, tentu saja aku harus standby untuk mengembalikan rasa percaya dirinya. Rinjani menjelaskan alasannya pada Rani secara terperinci dan jelas sekali kalau yang Rinjani lakukan adalah sebuah rasa peduli yang lahir dari nalurinya sebagai wanita terutama sebagai seorang ibu. Iya sih. Super buat kamu, Rin. Kamu emang yang terbaik. Kamu gak pernah berubah dalam urusan semacam ini. Salut banget. Udah cantik, kaya raya, business women, baik hati pula. 10 jempol buat kamu. Puji Rani. Dan tentu saja Rani sudah sangat mengenal sosok Rinjani. Kamu mau pulang sekarang? Emangnya kamu gak kangen sama Baby Shay? Kangen banget. Ya udah, aku pulang duluan ya. Semua laporan keuangan udah aku selesaikan. Silakan cross check lagi ya, Bu Bos. Asia up. Titip peluk dan cium buat Baby Shay ya. Oke. Akan aku sampaikan nanti. Hubungan pertemanan Rinjani dan Rani tak lekang oleh waktu. Antara solidaritas dan profesionalisme di dalam pekerjaan, mereka membuatnya selaras dan tak pernah sekalipun mengalami clash.
Rinjani selalu memahami Rani, begitu juga sebaliknya, Rani selalu memahami Rinjani. Nayara pulang ke rumahnya dan cukup kaget sekaligus heran saat melihat ada mobil Al terparkir di carport. Nayara mempercepat geraknya dan masuk ke dalam rumah untuk mencari tahu apa yang sedang Al lakukan di rumahnya. "Kakak pulang." Saat masuk, memang ada Al dan seorang gadis berseragam SMA yang sama dengan yang Al pakai. Siapakah gadis itu? Nayara tidak mengenalnya sama sekali. "Kamu tuh nggak punya pikiran apa gimana sih? Masa adik usia SD ditinggal sendirian di dalam rumah? Terus kamu kemana dulu? Keluyuran?" Baru juga menginjakan kaki di dalam rumah, Nayara sudah mendapat omelan dari Al. Ya, Nayara akui kalau apa yang Al katakan itu benar. Demi untuk bisa membantu Rinjani, tadi Nayara meninggalkan Jenny sendirian di dalam rumah. "Al, kok malah diomelin sih? Baru juga datang," ucap gadis cantik itu, dan dia membela Nayara. "Ya coba aja kamu pikir, Wim. Dia tinggal berdua aja di rumah ini sama adiknya. Adiknya baru kelas 3 SD, terus ditinggal gitu aja sendirian. Untung aja tadi Nesha minta dianterin ke sini. Iya, tapi aku nggak kekuyuran kok. Aku habis dari kitchen catering mama kamu. Lagian Jenny udah aku kasih nasihat biar nggak keluar dari kamar atau terima tamu sembarangan. Ya tapi, tetap aja kan?" Gadis cantik itu mencoba meredam kekesalan Al yang meletup-letup. "Kok kamu emosi gini sih, Al? Santai dikit bisa kali." Nayara bertanya-tanya di dalam hati, siapa gadis cantik itu? Dia sangat membantu Nayara dari tekanan yang Al berikan. Apakah itu pacarnya Al? "Hai, Nei. Aku udah tahu tentang kamu dari Al. Kenalin, aku Wimala, pacarnya Al." Namanya Wimala dan dia memperkenalkan diri pada Nayara dengan sangat ramah. Tentu saja Nayara sangat welcome dengan sosok Wimala. Tampaknya Wimala sangat friendly dan kebalikan dari Alveandra yang sukanya ketus dan marah-marah pada dirinya. "Hai, Wimala. Senang kenalan sama kamu, aku Nayara." Sepertinya Wimala dan Nayara akan menjadi teman. Wimala tidak memandang Nayara sebagai orang yang menyebalkan, begitupun sebaliknya. Dan saat mereka semakin beranjak dewasa nanti, semoga tak akan ada cinta segitiga yang akan terjadi di antara mereka. S2